Kita nggak ditugasi buat nilai orang. Sudah ada yang ditugasi, sudah ada malaikat yang nyatetin semuanya. Udah, kita nggak usah repot-repot nyatetin dosa orang. Udah, ingetin dosa kita sendiri aja. Yang kedua yang harus merubah kita ketika kita banyak hadir majelis, pakaiannya kita. Ya. Maksudnya gimana Umi harus bisa merubah pakaian? Apakah harus sama kayak Umi? Enggak, pakaian saya juga belum jaminan dari saya masuk surga. Cadar saya belum dijamin dari saya masuk surga, Bu. Kan gitu. Masih tinggal di dunia, kadang masih bikin dosa. Belum dapat stempel surga, belum. Ya. Maksudnya bagaimana pakaian ini jadikan ketika kita keluar dari rumah kita mau menuntut ilmu, sederhanain pakaian kita. Jangan tabarruj, ya. Harus mampu menjaga fitrahnya kita, muliain diri kita. Jangan semua dipakai. Akhirnya jadi fitnah orang, dilihatin orang, kan gitu ya. Harus mampu merubah pakaian, menjaga fitrahnya, kemuliaannya kita. Bagaimana Rasul sudah muliakan kita ketika Rasulullah meminta sama Allah diturunkan satu ayat untuk kemuliaan seorang wanita, di mana ketika di zaman jahiliyah wanita ini hina, wanita nggak dimauin, ya. Wanita dilecehin, ada bayi lahir perempuan dikubur, kan gitu. Maka ayat tersebut di surat Al-Ahzab ayat 59. Wah, datang juga maaf, kayaknya lapar nih ngurus. Kalau gitu saya minum dulu deh. Tuh kan, saja juga dapat akhirnya. Kita tos saja. Minum dulu boleh, Bu? Ini aja. Allah. Kencang. Habis minum teh jadi kencang suaranya. Apalagi kalau sirup makin kenceng ya. Enggak Bu, canda. Bungkusin aja roti unyil susah amat. Isi anak-anak saya. Baik, kembali lagi nyampe mana tadi? Jangan nyampe roti unyil ya kan? Pakaian. Saya tuh kalau lagi di Bogor pulang bawa roti unyil yang senang anak saya Abiza, dia demen banget dah. Satu blok bisa habis semuanya sama dia. Udah nanti aja nanti. Ini mabuk juga nggak apa-apa tapi nanti ya. Aduh ya Allah, bercanda Bu, masya Allah. Baik, sampai pakaian, berubah pakaian kita. Bagaimana di surat Al-Ahzab ayat 59 Allah katakan, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri orang mukmin mukminah, anak perempuan mukmin mukminah, untuk mereka menjulurkan kain ke seluruh tubuh mereka. Supaya apa Bu? Ada dua nih. Supaya tidak diganggu dan mudah dikenali nih cara Allah muliain perempuan. Maka ini nasihat juga buat kita semuanya. Perintah ini bukan untuk istri Nabi saja, bukan untuk anak perempuan Nabi aja. Makanya ketika ada orang bodoh ngomong pakai jilbab itu budaya Arab, pakai cadar itu budaya Arab, ngaji lagi deh, kan gitu. Ya, ini nasihat buat semuanya, buat semua manusia di bumi ini, kan gitu ya. Nah, maka ketika kita hadir majelis, ini udah bagus nih, auratnya pada dijaga semua. Jilbabnya macem-macem, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang banget, ada kayak bed cover. Udah bagus banget Bu. Tapi nanti nih ketika duduk di teras, mau makan bakso di depan teras, lewat sana lewat sini tukang gojek dan lain-lainnya, jilbabnya dipakai juga. Walaupun cuma depan teras, duduknya teras rumah, tapi kan banyak orang lewat. Kalau ke pasar diperhatikan juga auratnya, kaos kakinya, ya. Walaupun ke pasar nih, pasarnya dekat rumah, sebelah rumah, udah pakai bergok panjang aja, dasternya lengan buntung. Banyak nggak?
kelihatan ya, tapi lagi milih-milih kemana-mana itu tangan. Banyak begitu? Hati-hati ya. 2 helai rambut wanita nih jika masih tampak akan membawa fitnah 4 laki-laki ke dalam neraka. Ayahnya, suaminya, pamannya, anak laki-lakinya. Itu 2 helai rambut, gimana kalau sampai ketek-keteknya kelihatan? Nah, diperhatikan ya Bu ya. Maka ini maksudnya ya, jaga aurat kita. Jadikan nih pakaian kita hadir di majelis jadi pakaian takwanya kita. Jadi pakaian malunya kita. Bu, malu Bu sama pemimpinnya wanita di surga. Siapa pemimpinnya wanita di surga? Sayyidah Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad. Fatimah diberikan gelar oleh Allah penghulunya wanita di surga, pemimpinnya kita semua di surga Bu. Bagaimana Sayyidah Fatimah, seorang putri Rasulullah, pemimpin di surganya kita, the Queen of Jannah, tapi pakaiannya Masya Allah bikin semua laki-laki ketika melihatnya menangis Bu. Diriwayatkan ketika itu Rasul sedang mengajar di majelis, isinya laki-laki semuanya. Ketika Rasul mengingat satu ayat bahwa nanti manusia akan berjalan di api, disirat di atas api jahanam masing-masing, Rasul menangis. Rasul mengingat umatnya, tangisannya gak ada yang bisa ngertiin Bu. Akhirnya menantunya Sayyidina Ali pulang menemui istrinya Sayyidah Fatimah, mengabarkan ayahnya sedang menangis, dan biasanya hanya Fatimah yang bisa menenangkan ayahnya. Maka Sayyidah Fatimah buru-buru mendatangi Rasulullah di dalam masjid. Begitu Sayyidah Fatimah masuk ke dalam masjid Bu, seluruh pandangan laki-laki fokus dengan kehadiran Sayyidah Fatimah, dan mereka semua bertakbir Allahu Akbar sambil menangis. Apa yang menyebabkan mereka bertakbir Bu? Ketika melihat Sayyidah Fatimah masuk menemui Rasulullah. Apakah mereka melihat kecantikannya Sayyidah Fatimah? Tidak. Gak terlihat cantiknya, gak terlihat Bu. Sayyidah Fatimah itu menutupi auratnya sedemikian rupa, matanya aja gak kelihatan Bu. Kalau saya mah matanya masih kelihatan, orang masih kenal. Mata saya kan gitu. Sayyidah Fatimah tubuh pakaiannya tertutup banget nih kayak gini nih. Nih saya contohin nih, ini yang saya pakai nih cadarnya orang-orang Tarim. Saya dikasih sama guru saya. Ini orang Tarim pakaiannya kayak pakaian Sayyidah Fatimah begini nih. Nggak kelihatan. Kalau ibu umroh atau haji, ibu sering kan melihat orang-orang yang tertutup banget. Karena pun juga ada kisahnya. Dulu ketika ada wanita yang matanya indah sekali, bahkan sampai ada orang mau berzina. Bahkan sampai wanita tersebut meminta sama Allah, ya Allah, jikalau mataku ini menjadi fitnah orang lain, cungkil saja mataku. Maka kenapa ada yang wanita sangat tertutup banget, kan gitu ya. Nah, maka Sayyidah Fatimah begitu masuk, semua orang laki-laki menangis. Kenapa melihat Sayyidah Fatimah menangis? Karena melihat pakaian yang dikenakan Sayyidah Fatimah putri Rasulullah tersebut, pakaian yang penuh dengan 20 tambalan Bu. Pakaiannya sobek-sobek yang dijahit ditambal 20. Terus bagaimana pakaian kita nih? Kadang hadir majelis bermewah-mewahan, kadang harus pakai dress code. Pusing tahu. Urusan dress code gak kelar-kelar. Mau bikin maulid, rapat pengurus dress code, ini aja jangan, ini aja, ini debat sendiri urusan dress code. Ya, begitu dapat undangan harus pakai dress code-nya warna ini, ya di rumah gak punya warna ini, akhirnya gak ngaji, dosa loh. Gara-gara dress code, betul gak? Besok lagi dapat undangan, ntar kalau datang dijulitin, gak baca undangan, ya kan dress code-nya warna pink. Ya Bu, ya, ntar minta sama suami cuma buat beli dress code doang. Udah deh Bu, mana nih ketua-ketua majelis taklim, udah deh gak usah pakai dress code. Aman deh, udah pakai hitam aja semua. Tepuk tangan apa? Emang kita burung, kita tepuk tangannya. Allah
dari 2007 yang mimpin almarhum. Namanya waktu itu Taklim UJ. Oh iya. Yang isi beliau, yang ngajar beliau, ya ngajarnya kita bulhul mahram banyak banget. Ya terus saya yang suka bikin undangan, saya tulis aja pakai dress code. Hari ini warna ini, besok warna ini. Suami saya pusing, saya diprotes. Uni, ngapain sih harus pakai dress code? Ih, biar cakep tahu kalau di foto. Itu dulu saya, Bu, benar nggak? Betul. Iya, biar kelihatan cakep. Abi yang pusing tahu mana cakep-cakep lagi. Kata beliau begitu, Bu. Akhirnya ya Allah, benar juga. Kebanyakan dress code lihat 2014 habis rumah saya terbakar. Apa sih dress code-nya? Ya. Yang ngumpulin baju segitu banyaknya, kan gitu ya. Nggak manfaat banget. Makin seminggu kita ngaji, seminggu dress code-nya coba. Seminggu pakaian kita penuh tuh lemari. Coba hisapnya seperti apa. Maka setelah itu saya nggak mau lagi. Udah. Oh begitu tahu ilmunya ya Bu. Begitu tahu kalau kita ini memubazirkan sesuatu, memenuhi barang kita, maka ada hisapnya. Maka begitu beliau meninggal, akhirnya beliau amanah majelis taklim harus tetap ada. Ada saya, nggak ada saya, kamu tetap harus jalankan di majelis taklim, tapi namanya ganti saja, jangan taklim UJ. Itu sehari sebelum meninggal tuh, siang hari beliau bilang gitu, taklimnya harus jalan terus dimanapun tempatnya, kamu harus punya majelis taklim. Tapi namanya jangan taklim UJ, ganti aja. Kenapa emang? Ganti udah, karena UJ-nya nggak akan ada. Beliau bilang gitu, saya nggak ngerti maksudnya nggak akan ada. Emang kamu pergi kemana kan gitu ya? Ganti aja nama majelis taklimnya Fatimah Az-Zahra. Beliau ngasih nama supaya kalian ini yang ngaji bisa mencontoh sosok Sayyidah Fatimah dari pakaiannya, dari keimanannya, dari takwanya, dari sabarnya. Ganti, akhirnya saya ganti. Begitu beliau meninggal, akhirnya majelis saya terusin dan namanya tetap Fatimah Az-Zahra. Gitu. Jadi ya udah, ngajinya pakaiannya sederhanain aja. Kalau perlu pakai hitam-hitam nggak masalah. Ya. Kenapa? Karena hitam warna pakaian sunnah buat perempuan. Hitam satu nggak mencolok. Kalau pakai hitam yang gendut nggak kelihatan. Yang berlebihan badan tuh nggak kelihatan. Hitam Bu bikin kurus. Nggak kelihatan juga kita pakai pakaian itu aja. Nggak kelihatan juga kita nggak punya pakaian. Saya mah Bu pakaian di lemari 15. Itu aja yang saya pakai, cukur Pak, cuci kering pakai, orang ada yang tahu ini kan gitu. Karena saya pakai hitam terus, ya, bukan berduka. Kalau ada orang kok pakai hitam terus nih berduka, enggak. Hitam itu pakaian wanita, warna sunnahnya hitam, kan gitu. Supaya untuk menjaga pandangan. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita kepada temanya. Tema hari ini apa sih Bu? Melepas konflik batin. Masya Allah. Ini orang-orang yang tekanan batin semua apa gimana? Soalnya kelihatan dari wajah-wajahnya. Masya Allah. Melepas bagaimana nih masalah-masalah hati. Ya, konflik ya Allah. Kalau bicara konflik tuh kayaknya udah berat banget tuh Bu. Ya kan? Melepas bagaimana nih masalah hati yang bikin sempit nih hati, yang bikin gak tenang, kan gitu ya Bu ya. Hati ini Bu terbagi 3 nih, hatinya manusia nih, ya. Hatinya manusia nih terbagi jadi 3. Yang pertama nih Bu, hatinya nih apa Bu? Qalbun sahihun. Hatinya nih bersih dari penyakit. Hatinya bersih dari penyakit. Hatinya manusia 3. Qalbun sahihun, yang hatinya bersih dari penyakit, gak ada benci, gak ada dengki, pokoknya segala penyakit gak singgah di hati, kan gitu. Yang kedua, qalbun maridun, hatinya yang sakit, hatinya banyak penyakitnya, benci, dengki, dendam, gak bisa maafin orang, istilahnya udah stadium 4 nih sakitnya Bu. Kalau stadium 4 urusan medis dokter angkat tangan Bu, betul nggak?
Ini hatinya udah stadium 4 penyakitnya nih. Ada dengkinya, bencinya, sombongnya, hasadnya, masya Allah gak bisa maafin orang, dendam, waduh stadium 4. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga nih, qalbun mayyitun, hati yang mati. Ini dia punya hati tapi nggak peka nih. Saudara susah, bodo amat. Yang penting aku nggak susah, nih hatinya mati, nih nggak peka. Kan gitu. Senang melihat orang susah, susah kalau melihat orang senang. Ini penyakit hatinya udah masya Allah udah berat banget. Kalau hati yang kedua tadi, kalau hatinya sakit masih bisa disembuhkan nggak namanya sakit? Masih, tapi kalau hatinya udah mati ini yang bahaya. Khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci hatinya. Kalau hati udah mati, ibadah males, dengar nasihat masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ini hati. Ya, maka bagaimana cara merawat hati nih? Kenapa harus dirawat? Kenapa hati harus dijaga? Karena hati pusat pandangannya Allah. Tempatnya Allah memandang. Hati ini mesinnya ibadah, dan ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang hatinya selamat, gak punya penyakit hati lagi sholat. Bagaimana kita bisa sampai ibadah kita ke yang maha membolak-balikan hati? Kalau hati kita bermasalah, punya penyakit, lagi sholat Allahu Akbar ingat, nanti cara balas dendamnya kayak gimana ya? Lagi sholat padahal kok, lagi menghadap yang maha membolak-balikan hati, tapi masih nyimpen dendam sama orang. Maka hati adalah raja yang memimpin akalnya, yang memimpin tubuhnya. Kan ada 3 komponen ibu dalam tubuh kita: hati, akal, jasad kita. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, baik semuanya. Jika daging itu busuk, rusak semuanya. Hati ini daging itu. Jikalau hatinya baik, si hati akan memimpin, akan merajai, memimpin akalnya. Untuk akalnya ini pasti berpikir yang baik-baik, bekerja yang baik nih, baik sangka sama orang, positif tinggi, melihat orang ini jadikan pandangan takwa sama Allah. Melihat hamba Allah nih cinta aja bawaannya, doain, baik sangka aja. Ini dari hati yang baik. Maka dia akan menyuruh akalnya berbuat yang baik. Dan akalnya akan memimpin tubuhnya bekerja dengan baik. Matanya untuk melihat yang baik. Matanya melihat orang penuh kasih sayang, gak julid. Bu, tahu gak mata julid tuh kayak gimana? Mata kalau lagi julid sama orang, tahu nggak kayak gimana? Alis sama alis nyambung kayak sincang. Ada yang mau praktekin nggak? Ada yang mau praktekin nggak mata julid? Saya kasih hadiah loh. Di majelis taklim sama rumah sakit itu sama bu, sama-sama isinya orang sakit, betul nggak? Kalau di rumah sakit yang sakit apanya bu? Jasad nih, badan. Kalau di majelis taklim yang sakit hati. Kan gitu. Kadang ngaji nih, tapi mata julid, mulutnya jadi julid. Gara-gara ada satu contoh, ada tetangga yang gak pernah ngaji, bawaannya julid aja di tetangga. Semua orang diomongin, semua tetangga diomongin, digibahin. Suatu hari dia ikut ngaji di sini, duduknya paling depan. Gak pakai dress code lagi pula. Ini mata julid semuanya, ngeliatin dia dari atas sampai bawah, atas sampai bawah. Kan mata julid gitu ya lu ya? Ngeliatin dari atas sampai bawah. Baru tuh mulutnya ikutan julid. Tumben banget dia ngaji. Ya lu ya. Sebelahnya ngomong nyaut, udah tobat. Julid semuanya dari mata. Tapi kalau matanya ini pandangannya baik, ya Allah, masya Allah, kadang Allah yang ngaji loh, kan gitu ya. Ini. Maka si akal akan memimpin anggota tubuhnya, telinganya dipimpin bekerja yang baik, dengerin yang baik-baik saja, kalau usah yang nggak baik nggak usah didengerin. Jangan mendengarkan sepihak saja kan gitu. Kenapa nih telinga kasih 2? Jangan dengerin yang satu pihak saja.
dengerin dua pihak kan gitu. Kenapa nih mata dikasih dua? Jangan melihat orang sebelah mata saja, kasih dua. Kenapa tangan dikasih dua? Ketika tangan yang satu ya ngambil hak anak yatim, yang satu ngingetin jangan, itu bukan hak kamu kan gitu. Ketika kaki yang satu melangkah ke maksiat, yang satu ngehalangi, ngingetin jangan, nanti Allah nggak ridho. Tapi kenapa mulut cuma ada satu di sini? Kenapa nggak dikasih dua? Kanan kiri itu ada mulut kita. Satu aja ember, gimana dua? Betul nggak? Satu aja nih wanita nih paling nggak bisa jaga lisan. Tadi kata Rasul, gara-gara lisan aib orang kebongkar semuanya. Keburukan orang nih, rahasia rumah tangga orang jadi tahu semuanya. Misalkan contoh nih, kita kalau mau punya masalah, yang pertama curhat sama Allah dulu. Seneng banget tuh, pahit semuanya ke Allah. Jangan langsung, walaupun itu teman sendiri, Bu, namanya teman gak ada yang bisa dipercaya. Betul nggak? Bahkan dikatakan dalam hadis nanti nih, ya, nanti di yaumil qiyamah nih, teman itu akan menjadi musuh satu sama lain terkecuali yang bertakwa. Kan gitu. Kita curhat sama teman, lagi punya masalah sama keluarga, mau suami, mau mertua, diceritain kamu enggak, tapi kamu jangan bilang-bilang ya. Ini cuma sama aku, sama kamu doang yang tahu loh ya. Iya, kata temannya. Besok habis dicurhatin, ketemu teman sebelahnya lagi cerita, tahu nggak? Yang orang tuh kemarin lagi cerita tuh, dia lagi punya masalah. Tapi ini antara kamu sama aku doang ya, jangan cerita-cerita lagi. Iya. Yang si C habis diceritain ketemu si B cerita lagi. Kemarin si B si ini cerita, katanya lagi begini-begini. Tapi ini jangan antara aku sama kamu doang, lama-lama satu RT tau semua. Ini gara-gara lisan. Maka jika hati baik, komponen utama hatinya akan mengajak akal dan tubuhnya ini bekerja yang baik. Tapi kalau hatinya udah kotor, maridun tadi banyak penyakitnya, maka akan memimpin semuanya bekerja dengan tidak baik. Maka kenapa jaga hati? Karena ini mesinnya ibadah. Ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang qalbun salim, ibadah yang selamat hatinya dari semua penyakit hati. Kan gitu. Yang mendasari penyakit hati itu apa sih, Bu? Satu, sombong. Ya, Bu ya. Sombong. Sombong ini sifatnya Fir'aun. Ya, udah diabadikan di Quran juga. Lalu yang kedua, hasad. Wal hasad, karena hasad dengki. Hasad ini, dengki ini sifatnya iblis. Ya, ketika iblis ini disuruh sujud di hadapan Adam, ketika Allah menciptakan Adam, semua disuruh sujud, bahkan semua malaikat, tapi iblis yang nggak mau sujud. Hasad nih, dengki sama Adam, enak aja. Adam ini cuma dari tanah, aku dari api, kenapa harus sujud sama Adam? Nih, dengki sama Adam sampai akhirnya sombong. Dan dia, si iblis ini berjanji akan mencegah anak keturunan Adam ketika dia taat sama Allah, dihalang-halangin, digangguin, digodain. Si iblis nih, ya, merasa dirinya lebih baik. Jadi kalau ada manusia yang sifatnya merasa diri lebih baik, berarti dia, ibu yang ngomongkan saya ya, berarti sifatnya, Bu, maksudnya. Ya, ini merasa lebih baik dari orang. Asbab sombongnya ini, asbab hasadnya kepada Adam, Allah usir iblis dari surga. Makanya dia berjanji, dia punya janji sama Allah, aku akan halang-halangi anak keturunan Adam ketika mau taat kepadamu. Iblis juga dakwah, Bu, tapi dakwahnya iblis merampas iman manusia. Karena dengan iman manusia taat sama Allah, iblis gak suka. Maka lalu yang mendasari manusia ini penyakitnya nih serakah. Ya. Serakah, kisahnya Qorun, bahkan diabadikan juga di Al-Quran. Bagaimana Qorun ketika diberikan kekayaan, dia sombong, dia nggak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan zakatnya.
Maka ini kan kita kadang diuji dengan harta, dengan tahta ya Bu ya. Kadang kalau sudah punya harta, punya tahta, lupa semuanya. Ini maka nauzubillah min dzalik. Ini yang mendasari bagaimana hati ini akhirnya berpenyakit. Lalu bagaimana supaya cara membersihkan nih, cara menghilangkan konflik hati, cara melapangkan hati supaya hati nggak cepat gundah, galau, sempit. Bagaimana caranya Bu? Yang pertama zikrullah. Ajak hatinya berzikir mengingat Allah, karena di surat Ar ayat 28 Allah firmankan alladzina amanu tatma'innul qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang tenang hatinya, yang tentram, yang bahagia karena mereka mengingat Allah. Karena hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Coba ingat masalah, makin sumpek tapi ingat Allah. Kembalikan fokusnya sama zat yang maha menguji. Jangan fokus kepada ujiannya. Diuji suami, fokus sama Allah yang memiliki suami. Diuji anak, fokus sama Allah yang memiliki anak, yang menciptakan anak. Kan anak bukan milik kita, suami bikin milik kita, jabatan bukan milik kita, semuanya gak abadi Bu. Maka fokusnya yang maha memiliki, yang maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, supaya menghilangkan tekanan-tekanan batin, supaya tenang. Yang kedua, isi hati dengan bil ilmi, dengan ilmu. Isi hati kita dengan ilmu, mengenal Allah nih supaya hati tenang. Kenali Allah. Bagaimana cara kenali Allah? Sifatnya Allah nih maha pengasih, maha penyayang. Kalau Allah maha pengasih, maha penyayang, maha memaafkan, gak pernah benci, ya. Sifatnya Allah seperti ini, ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Kenali sifat-sifatnya Allah yang maha pengasih. Oh, berarti saya pun juga harus berkasih sayang dengan hamba Allah. Kalau kita nggak bisa maafin, berarti kita nggak kenal Allah Bu. Ini hati nggak kenal. Bagaimana sifatnya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, gak pernah benci dengan hambanya. Hari ini, malam ini hambanya bermaksiat, Allah membentangkan tangannya 24 jam menunggu siapa yang mau datang bertaubat tuh Allah. Dan besoknya masih dikasih nikmat sama Allah, dikasih sehat, dikasih nafas, dikasih rizki. Coba manusia kalau udah benci, ini Masya Allah. Tapi kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, pembenci jangan dibenci, nanti makin benci. Tapi lihat dong, Rasul mengajarkan ketika dibenci apa yang Rasul lakukan Bu? Memuliakan para pembencinya, betul? Berapa banyak hatersnya Rasul? Kalau kita bicara haters, istilahnya apa Bu? Hah? Deterjen. Deterjen. Oh, netizen. Mbak Neti dan Mas Neti istilahnya ya Bu ya. Dulu di zaman Rasul, hatersnya, netizennya ada di depan mata Rasul. Nggak suka dengan Rasul, Rasul dicaci, dimaki, diludahi, dilempari batu, diusir, kadang ditemblokin kotoran. Kalau sekarang hatersnya bersembunyi di balik handphone dan jempolnya masing-masing. Ya, kalau udah nggak suka, lancar ketiknya. Hati-hati, emang nggak dimintai pertanggungjawaban di jempol. Handphonenya, jangan sampai handphone kita, jari-jari kita yang memberatkan kita di akhirat nanti. Seperti arsip sosial media kita nih, handphone kalau buat storyin kegiatan kita, terus ibu share nih di sosial media, kesimpan nggak di arsipnya? Tersimpan, pasti nanti story tahun lalu akan muncul lagi, kenangan tahun lalu kan gitu, ya. Allah juga gitu, story kehidupannya kita tersimpan semuanya rapi. Ketika di satu hari pembalasan nanti semuanya dibuka sama Allah, siap nggak kita? Kan gitu. Ini maka hati-hati, ya. Jadi ketika Rasulullah dibenci, Rasul nggak pernah membalas dengan kebencian.
Rasul memuliakan para pembencinya, karena kalau pembenci dibalas dengan benci, dia akan makin benci. Tapi pembenci, muliakan dia, berbuat baik kepadanya, nggak rugi bu. Perbuatan baik itu nggak rugi, bahkan membuat Allah ini senang. Membuat Allah senang, nggak percaya. Suatu hari Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku sudah beribadah nih, aku sudah sholat, sudah zikir, sudah puasa, ya, sudah bersedekah. Di antara ibadah-ibadahku yang aku lakukan, mana amalan mana yang membuat engkau senang? Amalan mana yang paling engkau senangi? Tanya Nabi Musa. Tapi apa jawab Allah? Sholatmu untukmu, bukan untukku, supaya engkau terhindar dari perbuatan keji. Ya, puasamu untukmu, bukan untukku, supaya terjaga dari hawa nafsu. Zikirmu untukmu, bukan untukku, supaya jiwamu tenang. Ya, betul nggak? Ketika kita sholat nggak sholat, Allah butuh nggak? Allah nggak butuh sholat kita yang butuh sholat kita. Ketika kita zikir, mau kita ingat Allah, mau kita nggak ingat Allah, mau kita puji Allah atau kita nggak puji Allah, Allah tetap maha hebat, Allah tetap maha kuasa. Kan gitu, nggak butuh. Makanya kata Allah, zikirmu pun untukmu, bukan untukku, puasamu untukmu, bukan untukku, supaya terjaga hawa nafsu. Zikirmu supaya hatimu tenang. Maka Nabi Musa bertanya lagi, kalau begitu ya Allah, jikalau semua ibadahku ini bukan amalan yang paling engkau senangi, maka amalan apa yang paling engkau senangi? Tanya Nabi Musa. Apa jawab Allah, Bu? Amalan yang membuat Allah senang. Allah jawab, memasukkan rasa bahagia di hatinya manusia. Istilahnya, nyenengin orang bikin aku senang. Pahalanya seperti sholat 1000 rakaat. Ibu pernah nggak semalam sholat 1000 rakaat? Nggak pernah. Senengin orang aja udah. Kan gitu. Karena orang yang sholat banyak nggak? Banyak, tapi yang nyenengin orang nggak banyak, Bu. Ya, maka yang kedua tadi, yang kepengen menghilangkan konflik batin, masalah-masalah yang membuat hati sumpek. Yang kedua, isi hatimu bil ilmi, untuk mengenal Allah, ilmu mengenal Allah, kenali sifat-sifatnya Allah, supaya kita kenal dan kita sayang dengan hamba Allah lainnya. Yang ketiga, isi hatimu bil amal. Kalau udah dapat ilmu, ya udah bisa kenal Allah, diamalin nih. Oh, Allah ini kalau hambanya datang yang bertobat diampuni sama Allah. Masa ada orang lain yang minta maaf sama saya nggak maafin, diamalin tuh. Ya, bil amal, diisi dengan amal. Lalu yang ketiga, isi hatimu bil adab, dengan adab yang baik, yang muliain orang lain supaya Allah muliain kita. Ini 3 tadi nih Bu nih. Ini Rasul yang nyuruh, Bu. Ketika ada sahabiah yang datang menemui Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, kalau laki-laki ini leluasa bisa ikut dengan engkau berperang, berjihad, dan ketika mati syahid, maka kami ini kaum perempuan yang gak bisa punya leluasa seperti laki-laki ikut dengan engkau berperang, kami pun para perempuan juga kepengen mempunyai nilai yang lebih di mata Allah. Maka bagaimana caranya supaya kami kaum perempuan ini mempunyai nilai yang lebih di hadapan Allah? Maka Rasul menjawab, ya ayatul nisa, wahai kalian perempuan, kalau kalian ingin mempunyai nilai lebih di mata Allah, isi hatimu dengan 3 tadi itu. Apalagi Bu, apa tadi semuanya? Zikrullah, ilmu, amal, dan adab. Ini Insya Allah. Nih yang membuat hati ini nanti dipandang sama Allah. Kalau namanya hati pusat pandangannya Allah, tempatnya Allah memandang, berarti namanya tempat harus bersih. Yuk bersihin hati kita supaya enak dipandang. Muka aja nih Bu yang gak dilihat sama Allah, kadang kita repot banget kalau dilihat manusia. Muka udah mulai ada noda hitamnya, repot nyari searching kosmetik yang bisa menghilangkan noda hitam. Ya, di searching, dilap-lap, di glowingin, tapi hatinya gak berusaha untuk membersihkan ketika mempunyai benci sama Allah. Jadi ini ya, insya Allah Allah tenangkan hati kita semuanya.
Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Allah bersihkan hati-hati kita. Dan keluar dari sini Allah ampuni dosa kita semuanya. Keluar dari sini semua hajat dikabul sama Allah. Mari kita sama-sama doa. Ada doa yang doa ini diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang laki-laki yang butuh. Ketika laki-laki buta ini mau minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini buta, pengen lihat, tolong sampaikan doaku kepada Allah, kan engkau manusia yang dicintai oleh Allah. Jika engkau yang menyampaikan doaku ini pasti Allah akan mengabulkan, maka aku minta. Maka Rasul mengajarkan doa ini. Ketika orang tersebut ingin meminta, bertabaruk, bertawasul dengan Rasulullah, Rasul tempelkan tangan Rasul di mata laki-laki tersebut. Setelah baca doa ini, maka Allah kabulkan. Ya kan, Rasul ini pengantar doa kita, yang menyampaikan kita ke Allah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka semoga ketika kita hari ini menyodorkan proposal kepada Allah, ya proposal doa-doa kita, hajat kita semuanya, lalu di proposal itu ada tanda tangannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bertawasul dengan beliau, semoga Allah ijabah segala doa kita. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, al-hayyul qayyum, alladzi la yamutu wa atubu ilaihi, rabbighfir. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, al-hayyul qayyum, alladzi la yamutu wa atubu ilaihi, rabbighfir. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, al-hayyul qayyum, alladzi la yamutu wa atubu ilaihi, rabbighfir. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin, ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin, ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyyi rahmah, ya Rasulullah, ya nabiyyi rahmah, ya Rasulullah, ya nabiyyi rahmah, ya Rasulullah, inna tawajjahtu bika ila rabbika bihajatihi. Silakan sampaikan hajatnya masing-masing ke Allah. Salli wa sallam hajat semuanya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi bi sirril Fatihah.
Baik ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga yang bawa hajat di sini, yang sakit Allah angkat penyakitnya semuanya, yang belum punya keturunan Allah berikan keturunan yang soleh dan selamat, yang punya hutang Allah lunaskan hutang-hutangnya semuanya, yang kepengen umroh haji semoga Allah berikan rezeki yang berkah yang banyak, Allah pilih bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, bisa bawa keluarga besarnya, yang punya masalah diberikan jalan keluar oleh Allah yang terbaik, Insya Allah semua pulang dari sini Allah anugerahi rahmat, keselamatan, keberkahan dunia akhirat insya Allah. Baik, sebaik-baik diri saya masih jauh lebih baik ibu-ibu yang mendengarkan saya. Mohon maaf, paling batin ada min fadlillah